Nah, kira-kira waktu 3 menit ini, kalau kalian kita masih waktu cuma 3 menit untuk masuk ke ruangan khusus yang istimewa, yang spesial itu, ada waktu ya untuk main dulu yuk. Jadi waktu cuma 3 menit, ada waktu ya untuk main-main. Ada waktunya? Nggak ada, nanti habis waktunya. Ya, ada waktu nggak untuk tidur dulu sempet nggak tidur? Sempet nggak main-main, bercanda-bercanda, dorong-dorong, terus main bola, sempet nggak? Nggak sempet karena apa? Waktunya terbatas, hanya 3 menit. Nggak sempet saja, nggak sempet main-main, nggak sempet berleha-leha, bahkan nggak sempet yang namanya tidur. Nggak sempet. Nanti waktunya habis, kan mau ambil barang-barang yang itu. Ya, nah, anak-anak sekalian, teman-teman, ruangan khusus ini disebut dengan bulan Ramadan, bulan yang istimewa, bulan yang sedang kita jalani hari ini. Waktu ini terbatas, hanya 1 bulan. Jadi, kita harus isi dengan apa? Banyakin baca Quran, banyakin tidur, banyakin sholat sunnah. Bahkan ada sunnah tarawih kita ya. Sholat wajib sudah pasti. Perbanyak sholat sunnahnya, perbanyak tilawahnya, banyakin mujaah, kalau bisa ibadah, perbanyak sedekahnya, perbanyak amalan kebaikan, bahkan juga menuntut ilmu, banyakin. Karena waktunya terbatas. Ya, jadi kita bismillah mau isi waktu bulan Ramadan ini dengan banyak amalan kebaikan, dengan mendapatkan pahala yang berlipat. Setuju? Setuju kalau banyak baca Quran? Apa tadi sebelumnya? Baik, itu mukadimah dari saya. Ya, insya Allah semoga bermanfaat dan kita tetap khusyuk. Siapa yang khusyuk banget? Sambil, sambil, ya, sambil khusyuk banget. Sangat khusyuk, sangat sakinah, tenang. Saking tenangnya, ngantuk ya. Ya, biar ngantuk saja yang berdiri untuk berpisah. Ya, paham ya? Jadi dari kisah tadi, dari pembuka mukadimah itu nanti saja mau tanya mengurai hikmah dari pembukaan mukadimah sampai kisah ini. Jadi simak, yang ngantuk boleh cuci muka, saya sambil deh, boleh cuci muka, tapi jangan lewat dari 2 detik. Ya, kalau begitu harus saja mau dari pahami ya, pembukaan tadi bisa dipahami ya. Nanti kita memulai hikmah dari pembukaan tadi, kira-kira apa yang bisa digali hikmahnya. Sekarang saya ibu mau berdiri, karena saya berdiri di sini ya. Ini direkam ya. Kenapa? Jadi tadi di sini berdirinya. Saya kan sudah.
Ini boleh nggak? Kelihatan di start. Ini udah. Kisah ini terjadi dan mungkin teman-teman semua sering mendengar kisah ini. Tapi nggak apa-apa, kita murojaah lagi ya kisahnya ya. Murojaah itu kan diulang-ulang supaya tambah tajam mengenai. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini terjadi di sebuah negeri ribuan tahun yang lalu, yaitu di negeri Mesir. Di mana? Di negeri Mesir. Mesir dengan abad silam menjadi saksi sejarah kehidupan seorang wanita yang artinya dipenuhi keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Saat itu tanah Florida dikuasai oleh seorang raja yang sangat benar dan jodoh. Dia bernama Raja Fir'aun. Raja Fir'aun sering memaksa seluruh rakyat Mesir untuk menyembahnya. Bahkan iblis sangat kaget karena nanti satu makhluk di muka bumi hanya Fir'aun yang mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Akhirnya Allah mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan kaum Bani Israil dari genggaman sang raja Fir'aun. Namun Fir'aun tak pernah kejam hingga mereka yang beriman begitu takut untuk memperlihatkan keimanannya kepada Allah. Salah satu yang menunjukkan keimanannya adalah seorang wanita yang bernama Siti Masita. Siti Masita beserta keluarganya. Siti Masita dia pelayan dari istana. Lebih tepatnya adalah pelayan putrinya Fir'aun. Dia bertugas sebagai tukang sihir putri Fir'aun. Sudah bertahun siang keluarga Masita setia melayani istana. Hingga suatu hari ibadah Allah memenuhi keimanan Siti Masita. Terjadi di pagi hari menjelang siang. Setelah itu Siti Masita sedang bertugas menyisir putri Fir'aun. Mendengar satu kalimat asing.
Kalau dia tahu sebenarnya, dia harus kasih hukuman di orang yang tahu. Namun, sang putri berulang-ulang mendesak meminta berhenti, menyakiti Rodrigo yang tegas dengan sangat bahkan dengan paksa. Akhirnya, setelah lama berdiam, segera kita berkata dalam hatinya, ya Allah, pasti ujianku karena itu tidak benar. Kalau iya, ayolah, mungkin kita sadar. Lalu, dengan sikap tegas dan berani, dengan sikap tegas, ya, Allah Tuhanku, Allah Tuhanmu, Allah Tuhan ayahmu, dan Allah Tuhan seluruh alam. Allah dan marah kepada merah. Sama dari panjang. Kami dalam ini pelajaran depan mendatangi ayahnya. Tibalah kemudian menghadap sang raja. Dengan sangat berhati-hati. Kalau apa-apa itu masih. Mendapat dana menteri, pengawalnya jenderal-jenderal yang keluar dari ruangan istana itu, tinggallah pada tahun pertama, putrinya lagi. Ada apa nanti? Katakan kepadanya, ada apa? Allah, ya, Allah, karena kita berhadapan dengan Tuhan juga. Kata raja ini, lalu mendapat itu setelah kejadian itu. Ketika kita mendatangi ayahnya, mendapat itu pulang ke rumahnya. Dia mengkondisikan seluruh keluarganya. Dia rapat, dia bertemu dengan ayah dan istrinya dan berkata, wahai suamiku, wahai anak-anakku, tenanglah, akan ada kejadian besar. Dan ini adalah ujian kenikmatan dari Allah, duhai kita, istriku, duhai suamiku. Ini masih sakit. Seandainya nyawa kita taruhannya, bersiaplah dengan senyuman yang sayang. Allah dan cinta kepada keluarga. Anak-anaknya tersenyum bahagia. Bayi baru
Aku siap mendapatkan ujian jika ini memang surga balasannya. Anak-anak, setelah selesai ternyata di pintu datang pengawal. Para pengawal yang berada di pintu pengawal tidak kita. Mereka semua diborgol, dipikir, diseret ke dalam istana megah Raja Firaun. Yang terjadi. Dan ketika itu, mau dilanjutkan atau enggak? Tidak ada. Saya melanjutkan. Kalau banyak yang tidak tangan, tidak diperlukan. Sampai di depan istana, kita suaminya, atau ayahnya anak-anaknya, anak-anak istrinya, kita berjalan borgol tangan dan kakinya dengan tangan. Tapi senyum terukir di wajahnya, senyum terukir dengan indah. Karena tahu inilah iman. Raja Firaun melihat memandangi satu persatu. Dia heran, kenapa wajah-wajah ini tidak takut? Kumpulkan para rakyat, biar semua melihat di dalam ini. Semua rakyat mesti berkumpul menyaksikan peristiwa yang penting. Kemudian Raja Firaun menjelaskan satu persatu. Hai pengawal, siapkan bejana. Bejana itu panci rasa sah. Istilahnya di bawahnya biarkan api menyala sampai yang itu mendidih. Siap saja tengah-tengah disiapkan api raksasa beserta panci raksasa yang besar yang bisa membuat 10 manusia. Sebelum itu, Firaun kemudian berkata sambil menunjuk dengan tangan. Hai Siti Masito, pisahkan keluarga yang pengawal. Suaminya, istrinya yang bersyarat takut, kemudian yang dilawannya, yang dibuangnya di sana, lagi yang sedang digendongnya, semuanya sudah. Tuhai Masito, kata Firaun. Kata putriku, kau mengatakan Tuhanmu adalah Allah. Kata seperti apa? Tuhanmu aku Firaun. Kata Masito, tidak. Tuhanku adalah Allah. Tuhanku dan Tuhanmu juga. Tuhan berani. Tuhan yang Raja Firaun marah, kemudian mengatakan, seret suaminya Masito, sempurnakan segala bejana yang tidak bergolak berdiri. Biarkan Masito melihat satu persatu keluarganya hangus, lantar, hangus di dalam api yang mendidih, air yang tidak bergolak. Suaminya pun ketika dimasukkan ke dalam bejana, berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebutkan Allah, sama Maha Kasih, Allah senyum. Kemudian dimasukin. Ada tidak kesakitan? Tidak. Ada orang yang cintaan? Kemudian sudah ada. Begitu, suami sudah berarti. Selanjutnya kalau kau tidak mengatakan Firaun kamu anakmu yang kalian tidak tahu akan saya kembali seperti ayahmu. Masih tetap teguh di koma. Tidak perlu sacrifice. La ilaha illallah. Ya Tuhan, saya tahu.
Masukkan putrinya sama penghasut. Masukkan putrinya. Hanya senyum. Senyum perpisahan. Antara putri dan laki-laki. Sambil berkomunikasi lagi dengan putri. Kesalahan-kesalahan. Tapi Allah beri saya. Kemudian putrinya dimasukkan ke dalam panci. Satu persatu terdapat di dalam hati yang mendidih, kulitnya halus, dagingnya tampak lama-lama tinggal tulang belulang tangan sekejap. Karena panasnya oleh yang dalam. Pertanyaan tersisa berarti tersisa banjir bagian digendongnya. Tersisa kata Firaun, kuberikan satu kesempatan. Kalau kau nanti juga tidak mengambil aku Tuhanmu, ambil dan pasang ke dalam bejana yang mendidih. Sempat buaya, sempat hati dinasti-dinasti seorang ibu buaya. Dia berkata, karena bayi bicara, kita berbicara juga, kebenarannya begitu kuat. Dia tersenyum dan berkata, di depan wajah Allah, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kau lemparkan bayiku, kau boleh lemparkan aku, tapi tidak. Imanku tak berguncang. Silakan kau berlaku, karena Allah akan menggantikannya dengan surga. Jadi, diseret-lah. Karena kita berkata, pengawal, tak perlu kau seret aku. Biar aku yang melangkah ke dalam bejana itu. Pengawal, aku yang akan masuk sendiri bersama bayiku tercinta. Jangan orang berbicara dariku. Pengawal untuk aku tak mendengar begitu kuatnya aura itu tinggalan dari saat itu. Dengan tenang tapi pasti, Siti sudah melangkah ke dalam bejana panci raksasa. Kemudian dia menegakkan jarinya, dia melompat dengan senyum penuh kebahagiaan. Senyum sang bayi, senyum biasa, bunda hasilnya. Itulah syahidnya seorang wanita yang di puncak keimanannya tak tergoda oleh nyawa para kami. Sebagaimana hari ini anak gajah di Palestina keluar ditembaki, bermain ditembaki, makan ditembaki,
membaca Quran ditembaki, tilawah, murojaah, ziyadah, ditembaki. Apa yang akan datang? Saya akan cakap, Hasbunallah, nikmat, 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 sejarah, walaupun hanya tapi iman. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu nggak Ustazah? Masih dikasih waktu nggak? Untuk itu apa? Tebakan jawab. Ada berapa menit lagi? Ayo. Nah ini salah ya. Yang bisa jawab nanti tunjuk tangan dulu, jangan jawab dulu. Tunjuk tangan dulu. Nanti ustazahnya yang tunjuk. Nanti ustazah Ida sama Ustaz Iwan akan tunjuk siapa dulu. Ya, nanti setelah itu baru dijawab. Jadi mulutnya jangan dulu. Siapa yang lima, siapa yang satu. Siapa yang bisa? Boleh satu, boleh dua. Ya, tangannya di bawah dulu, tangannya di bawah dulu. Ya. Apa sih hikmah dari mukadimah? Bukan saya. Apa hikmah mukadimah? Hikmah mukadimah. Hikmah pembukaan tadi. Hikmah pembukaan, bukan hikmah. Hikmah pembukaan. Siapa tadi yang jawab? Siapa Ustaz? Ini saja. Apa? Ya, berdiri. Tapi jangan tinggalkan loh. Nah, dari akhwatnya siapa? Ada yang tunjuk tangan? Ya. Baik, yang kedua nih, yang kedua. Di mana, di negeri mana sih terjadinya kisah dari Siti Masito? Negeri Mesir. Oh, ya belakangnya kan R ya, orang Jawa Mesir, tapi kalau benar Mesir, kalau salah istighfar. Lagi ya, lagi. Saya muda nih, orang muda. Siapa nama pamannya Rasulullah yang tidak masuk Islam? Paman Rasulullah yang tidak masuk Islam. Masya Allah. Bukan Abu, kalau Muthalib, pakai mu ya. Abu, kalau Abdul Muthalib, jadi ya, berikan 3 hikmah dari kisah tadi. Berikan, siapa yang bisa? 3 orang. 3 orang terlibat. 3 hikmah dari kisah tadi. 3 hikmah. Yang belum jawab ya? 3 hikmah. Ya, silakan. 1, siapa dulu? Siapa saja?
Selalu yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita. Lagi, jangan takut selain takutnya sama Allah saja. Masya Allah. Ingat. Selalu beriman kepada Allah. Masya Allah. Takbir. Ada yang jawab 3 orang, takbir 3 kali. Takbir. Baik. Itu dari Ustazah Abu Minggu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tes. Maju Tuhan. Oke, grupnya Aisyah itu. Maju Tuhan. Alhamdulillah, Masya Allah. Setelah kali pada saat ini, kisah yang sangat menyentuh hati. Benar nggak? Ya, Masya Allah, segala lebih. Jadi begitu luar biasanya keimanan seseorang, ya, meski taruhannya adalah nyawa, suaminya, anak-anaknya, bahkan masyarakat baik ketika berdosa. Masya Allah. Semoga di depan saya ini tetap pada keimanannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski ditawarkan uang 100 juta, keluar dari agama Allah mau enggak? Meski dikasih rumah yang mewah, keluar dari agama Allah mau enggak? Tetap kita yakin bahwa kalau kita yakin beriman kepada Allah, jaminannya adalah surga. Baik, alhamdulillah. Baik, selanjutnya ada kegiatan yang lebih seru lagi, yaitu kita sama-sama mendengarkan obrolan santai. Jadi nggak serius ya, santai. Boleh sambil nanti ya, santai-santai. Ya, nggak bisa, masa sambil tidur, ya. Tidurnya di rumah aja. Obrolan santai yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah tadi. Padahal saya tadi di persidangan. Itu tetap ya, adanya aja. Enak begini. Tapi tidak banget. Karena obrolan santai, jadi Ustazah izin duduk di sini karena gimana? Masih semangat? Selamat sore, semangat.
Jawabannya semangat gimana? Selamat sore teman-teman. Baik. Izin Ustazah mau membacakan tadi sebelumnya. Nanti dibantu jawabnya gitu ya. Baik. Bangun malam kalau bisa. Sahurnya pakai lontong ketupat. Ajak malaikat turun kita umat kita. Jawab salah Ustazah dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soli dan solihah yang semangat karena hari ini semuanya berpuasa. Semuanya puasa kan? Kalau Ustazah tanya siapa yang puasanya hari ini setengah hari? Siapa yang puasanya hari ini sampai asar? Alhamdulillah. Siapa yang puasanya insya Allah sampai maghrib? Alhamdulillah, alhamdulillah, dan kasihan tayyiban mubarakati, mubarakan alaihi wa sallam wa barakatuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya doakan teman-teman semuanya berpuasa hari ini Allah berikan keberkahan. Dan teman-teman bisa berbahagia karena bisa ketemu dengan santri-santri saya Umar yang anaknya Masya Allah adabnya dalam bermajelis baik. Lalu kemudian kalau di rumah kata umi abinya itu suka banget beribu dan abinya. Masya Allah. Jadi Ustazah hari ini sebenarnya teman-teman itu terus ibu mau ngajak mudah-mudahan satuan kalau akan segera datang ya karena keluar. Iya, ini bulan Ramadan ini teman-teman rasanya gimana sih? Ada yang rasanya dari awal Ramadan semangat terus sampai hari ini masih terus semangat, ada yang di belakang coba awal angkatan ini yang sampai hari ini awal belum batal puasanya ada. Oh Masya Allah 20 Masya Allah. Coba yang lima yang puasanya belum batal sampai hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Masya Allah 50. Ya, teman-teman, apa sih yang membuat kita semangat puasanya? Teman-teman tahu nggak yang bikin Ustazah semangat puasa? Tahu nggak? Kalau yang iman atau apa, ada yang bisa ngasih pendapat, komentar, apa yang bikin teman-teman kok bisa puasa nggak batal dari awal puasa sampai sekarang? Ada yang mau kasih jawaban? Ya. Ya Ikhwan, ada yang mau ngasih jawaban kenapa puasanya nggak batal dari awal sampai akhir? Anak-anak itu dong. Kenapa? Bukan yang tadi nggak batal,
Yang tadi gak batal, Ustazah tanya, alasannya apa? Awal dari yang bicara, ada yang bicara ya? Boleh? Siapa lagi yang dimuat? Yang gak batal puasanya? Camil? Harusnya bangga teman-teman. Aku puasanya gak batal karena aku apa ya? Karena aku tapi puasanya batal nggak? Ya, kenapa ganti puasanya gak batal? Kenapa puasanya? Kenapa ganti? Soalnya kan kenapa? Ya, masuk dong. Makanya mau dapat pahala. Kalau dapat pahala, bisa kemarin apa? Kenapa puasanya nggak batal? Iya. Kalau ada teman-teman, kalau ada, saya ingat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Salah satu yang Rasulullah katakan itu teman-teman. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan soma Ramadan imanan wa ihtisaban. Apa artinya? Mansoma Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Wah, iman. Artinya karena iman, karena Allah. Karena ini aku ingin dapat pahala dari Allah, Ustazah. Aku ingin sayang Allah, Ustazah. Nah, bukan bukan karena uniknya yang bangunin tahu, ya, tapi ya, itu karena iman teman-teman. Karena ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan mengharap pahala dari Allah. Mengharap hanya Allah yang diinginkan, bukan karena aku lebaran kan dapat uang banyak hari ya Allah kalau bawa uang. Kalau karena puasanya, aku kalau puasa nanti aku bisa juga puasa takjil, masih banyak makanan. Jangan teman-teman, itu namanya ya bukan karena Allah lagi. Atau ada yang puasanya karena ada yang gitu. Kalau kita pasti itu sama adik-adik ada yang gitu. Enggak, insya Allah. Kalau aku dari sini ya. Iya, itu kata Allah teman-teman akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini siapa yang ngomong? Rasulullah. Rasulullah ngomong itu dari tahu diberitakan oleh siapa? Allah. Ini janji Allah teman-teman. Ini juga berarti saja. Bukan juga ada Rasulullah. Tapi Rasulullah diberitakan Allah menyampaikan kepada kita semua. Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Allah kemarin jadi temannya. Allah kemarin bikin nangis temannya. Atau nggak sengaja ada uang tergeletak. Habis itu kita tergoyang kan kita cerita. Kemudian uang kita pakai.
silakan saudara kita ya. Kita ada sengaja sama temanku tidak menanggung sakit. Minta kepada Allah, minta diampuni dosa-dosanya. Istirahat, apalagi kalau teman-teman berkata sesuatu yang menyakiti perasaan kita. Keingginan suara kalian lebih tinggi dari suara umat. Itu tidak boleh. Kalau perintahnya kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sampai Rasulullah bilang siapa yang kita lakukan yang pertama? Siapa yang kedua? Yang ketiga, ibu, umi. Itu kenapa? Kemudian kita yang ayah kita yang belajar dalam tangan pagi, siang, sore, malam. Kalau sakit, itu gak tidur, nak. Sibuk ngobrol kalian, sibuk mendekat kalian. Dan kamu di malam hari berdoa kepada Allah supaya Allah menemukan kita. Jadi kalau ada seorang anak yang suaranya lebih tinggi daripada ulinya, atau saat dipanggil dan segera datang, bahwa sungguh-sungguh puasa kali ini kan supaya kita semua dijauhkan dari api neraka. Takut jadi Allah. Jaraknya 70 tahun Allah akan lindungi kita dari api. Nah, ngomong-ngomong Ustaz dia, kok Ustaznya jadi ngobrol terusnya? Ini karena Ustaznya tuh sangat bahagia sekali. Sekarang itu udah masuk hari yang ke-12 ya. Karena hari yang ke-12 ada juga. 13. Yang benar. Yang berapa? Yang benar. Jangan ngandai. Itu kan sama kamu waktu bayar utang puasa. Jangan-jangan. Puasa kita hari yang ke berapa? 13. Iya, sudah bahagia karena dari yang ke-13 sebentar lagi masuk hari ke nanti kalau masuk hari mau yang ke-10 terakhir masuk ada hari-hari yang sedang ditunggu. Tapi sebelum mana sih kok belum datang dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, aku ada janjian kan? Tadi Ustazah janjian berlomba-lomba. Saya udah siapin olahraga mau ikut lomba. Iya, sih lomba. Lomba-lomba apa itu Ustazah? Ustazah kumpulin bukan di lapangan nggak datang. Saya semperin dia ke sini Ustazah. Ternyata lomba-lomba apa sih Ustazah? Iya, itu lomba ya. Tapi kita belum Ramadan. Ya, Iya. udah nggak ada lagi olahraga. Iya Ustazah. Maksudnya kita ini lagi lomba-lombanya lomba berbuat baik. Astagfirullah khairan ya Ustazah. Iya. Lomba di bulan Ramadan. Iya, tadi kita lomba-lomba di rumah dari bantuin Umi, Abi, terus lomba tadi ada yang puasanya berapa Apa sebenarnya walaupun aku Ramadan nanti ketika aku mau bantu ini Pak Pandu menu buka Allah, iya, Allah. sama tangan juga ya Ustazah. Allah, banget. Sampai lombanya bukan cuma lomba puasa. Alhamdulillah Ustazah saya puasa dari pertama sampai sekarang belum ada. Masya Allah.
Masya Allah. Iya, karena puasa itu perintah Allah buat semua ya kan ya. Terus saja berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam beramal saja. Saya juga sebenarnya sudah mengumpulkan amal saya di akhirat Ustaz. Benar Ustaz. Coba saya sebentar dulu saja ya. Oh iya. Saya kan boleh apa ya? Jangan Ustaz kan ngumpul warisan buat mau pergi ke mana sih? Ustaz ngumpulin ini uang warisan mau pergi umroh apa kemana? Kata pertama betul, aku sedang mengumpulkan uang, tapi uangnya itu bukan di dunia aja Ustaz. Tapi aku mau membangun rumah istana. Ya aku seriusnya malah itu Ustazah. Tidak mau lalai dengan nikmat yang Allah berikan. Kemarin aku mendapatkan pelajaran dari ustaz-ustazah. Bahwasanya barang siapa yang beramal di bulan Ramadan, maka dilipat gandakan. Amalan itu bisa berbentuk sedekah, berwakaf. Aku sedang mengumpulkan wakaf aku nanti untuk Masya balas Allah. Ustaz naik itu yang balas langsung saja. Amal jariah yang amalnya mengalir kalau kita udah meninggal. Oh betul saja. Yang nanti berarti kita surga. Benar saja. Yang membuat kita nanti masih ada rencana. Saya mau tahu apa? Tadi Ustaz Mas tahu yang lain ya. waduh, Ustaznya ketinggalan nih. Kamu ketinggalan juga Pak Ustaznya nih. Coba kita lihat. Sebenarnya bukan saya doang Ustaz, tapi mereka juga udah ada yang memulai Udah mengikuti kebaikan-kebaikan yang telah disampaikan oleh guru-gurunya. jadi penasaran, ayo bisa tahu. Kita tahan, kita sabar. Wah, Ustaznya jadi makin pilih-pilih penasaran. Mau tahu nggak teman-teman? Mau tahu, ya biarin apa aja deh. Mau tahu apa mau tahu banget? Gak apa-apa Iman, kalau nggak mau tahu nanti gak kita aja. Nah, masalah nanti mau terus mau iya. Jangan kita kebaikan semua orang. Saya tahu antum tuh bilang tahu. Saya mengumpulkan beberapa kumpul sudah diadakan supaya jalan saya menuju jannahnya Allah. Banyak kayaknya tuh cukup tuh, Masya Allah, Masya Allah. Itu kalau satu dikali 10 ada, Masya Allah. Makanya itu saja. Wah, Ustaz, yang pikir dong. Bisa kita harus ya, kita lomba-lomba ya. Tapi sebenarnya Gimana sih? mereka itu sudah Ada, coba. Tinggal begitu hari Ramadan pun satu Ramadan kemarin pas ada libur kita tabung di rumahnya pas nanti masuk kita lagi Ustaz. Hanya Ustaz. Ya Sampai iman apa apa? Ada iman ada yang banyakkan iman apa apa? Karena saya mengumpulkannya di kelas kebanyakan ikhwan, kebanyakan ikhwan Ustaz. Oh gitu. Kita coba lihat nanti ya. Apa? Coba wadah semangatnya takbir. Besok kan dari kita lihat. Coba kita lihat. Iwan, semangatnya coba takbir. Semangat juga. Ustaz, ini buat ternyata santri-santri kita ini Masya Allah. Hatinya itu berarti mudah sekali itu oleh kebaikan. Itu tanda-tanda ciri-ciri orang beriman.
seperti saya jadi ingat saudara-saudara kita besar yang hari ini teman-teman, saudara-saudara kita juga berjuang seperti kalian, walaupun mereka mungkin tidak seberuntung kita besar. Yang kemarin katanya aku mau kasih tahu besar itu kabar dari mereka. Nah, gimana kalau sekarang kita berikan kepada teman-teman kita, santri-santri yang mereka sedang menanti, tapi teman-teman kita udah masih semangat nggak ya? Tidak sikapnya dulu saudara. Kalau duduknya tegak, kakinya dilipat, kepalanya ditegakkan, pandangannya ke depan, sikapnya itu berarti mereka sudah siap. Terus kita kali pesan kira-kira mau lihat kabar mereka nggak saudara-saudara kita di rumah? Gimana? Santri Karisma Umar. Teman-teman, Ustaz akan menampilkan satu video yang menggambarkan bagaimana saudara seiman kita yang sedang berjuang mengorbankan jiwa raganya, menegakkan keimanannya, tetap di jalan Allah, lelah, tak berdaya, tapi mereka yakin bahwasanya balasan Allah itu ada. Teman-teman, saksikan video ini dengan khusyuk, tertib, dan kita simak apa tujuan video. Buktikan teman-teman sudah siap, dan istirahat yang baik, berikan istirahat yang terbaik dari diri kita sendiri. Jika sudah siap, maka kita juga siap. Iya. Pelabuhan yang cinta Allah. Kita lihat. ADI atau apa? PGA. Kita lihat. Kayaknya nggak bisa deh. PGA ini aja. Ya ayyuhalladzina amanu billahi ya. Bluetooth ya? Enggak, langsung nggak ada suara. Tapi perintah puasa ini Allah perintahkan kepada umat-umat sebelum kita terdahulu. Kalau kalian lihat surat Al-Baqarah, umat-umat terdahulu, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk berpuasa. Rasulullah dan para sahabat juga diperintahkan untuk berpuasa. Karena puasa sesungguhnya adalah seperti mata air di gunung pasir. Puasa itu ibarat musik di dalam keadaan kita. Karena setiap amalan-amalan yang kita lakukan yang akan mengantarkan kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, yang saat ini teman-teman, kalau kalian hari ini bisa makan sahur dengan nyenyak, dengan nikmat, ya, tidur dengan nyenyak, sahur dengan nikmat, kalian masih tinggal di rumah dengan nyaman. Hari ini mereka tinggal dengan beratapkan langit. Mereka diusir dari rumah mereka, dari tanah kelahiran mereka. Mereka dirantau
Kalian tahu kenapa? Karena mereka melihat ada surga. Ada surga yang Allah janjikan di sana. Ada surga yang siap menerima mereka. Kita bisa ingin. Silahkan diri. Kenapa? Karena kita masih harus berjuang mengejar surga kita. Kita masih harus berjuang menyempurnakan ibadah kita, puasa kita. Mereka sudah berikan dan mungkin hari ini mereka sudah siap mendapatkan rumah yang di surga. Iya, saudara-saudara kita berada di Palestina. Yang tadi di atas, di atas, oh iya, ini ada lagi, cuma satu, nggak ada lagi, nggak ada Ustaz. Nggak apa-apa. Ini adalah tawanan keras yang memberikan pengakuan pengalamannya saat dia berada di tengah-tengah pejuang oposan orang-orang di Palestina. Dia diajarkan sholat, dia diperlakukan dengan baik, dia diberikan makanan, dia diajarkan doa-doa, insya Allah. Dia merasa berada di tengah-tengah keluarga. Dia tidak merasa bahwa dia ditawan. Dan ini saudara-saudara kita di Palestina sana yang menghibur mereka, menghibur adik-adiknya, mereka saling menguatkan dengan cara memberikan warna-warna bendera-bendera Palestina. Mereka gambar di wajahnya supaya memberikan hiburan untuk adik-adiknya yang masih kecil. Teman-teman ya, ini saudara-saudara kita yang diusir dari rumahnya. Ya, lihat. Mereka tidak meninggalkan sedikit pun kebiasaan mereka. Seakan-akan mereka tinggal di sebuah istana dan tidak terpengaruh dengan adanya bom, dengan rumah mereka yang dihancurkan, walaupun mereka tinggal harus berdempet-dempetan. Ibu mereka meninggal, anak-anak mereka meninggal. Lihat, di belakangnya itu satu sekolahan yang dibuat tempat untuk mengungsi. Sudah tidak terhitung. Satu sekolahan yang isinya dibuat. Lihat. Lihat di belakangku. Apa yang kalian lihat? Aku tidak merasakan kesukaran. Aku tidak merasakan kesedihan. Dia sedang membacakan satu ayat Allah yang menyebutkan bahwa Allah menjanjikan balasan. Allah akan berikan surga. Pertolongan Allah itu dekat. Allah itu dekat. Dia percaya dengan pertolongan Allah. Dia percaya bahwa semua ini, apa yang dia rasakan, ini adalah ganti dari surga yang nanti akan diberikan oleh Allah.
Ini yang hanya sementara, sedangkan surga itu adalah akhirat yang kekal. Nih, ini ada anak laki-laki di Gaza yang bercerita bahwa di sana mereka belum tentu makan setiap harinya, belum tentu dia makan setiap pagi, siang atau sore malam. Mereka tidur untuk menghilangkan rasa laparnya. Jadi puasa itu buat mereka itu biasa. Tapi mereka tidak pernah, ya, mereka tidak pernah mau menikmati makan makanan minuman yang itu berasal dari produk-produk Yahudi laknatullah. Nih, karena mereka, nih teman-teman, makanan-makanan yang teman-teman lihat, setiap kalian makan, setiap kalian beli, Rp1 itu seperti kalian menyumbang 1 peluru untuk saudara kita. Lihat, ini adalah makanan yang membuat rumah kami hancur. Ini adalah makanan yang untuk membeli bom-bom untuk menghancurkan Palestina, teman-teman. Jadi jangan pernah makan selagi kalian tidak tahu, tidak memastikan apakah makanan ini halal atau tidak. Karena setiap makanan yang diproduksi atau dibuat oleh Yahudi itu sesungguhnya dibuat dengan darah saudara-saudara kita di Palestina. Lihat, ini adalah salah satu anak yang saat dia bertanya nanya dulu. Dia bertanya, Abi, apakah ini buatan Palestina, Gaza, atau Yahudi? Jadi Yahudi, itu adalah buatan Yahudi, dikembalikan sama dia. Aku tidak mau makan makanan minuman dari Yahudi. Kamu mau dari Gaza? Iya, aku mau dari Gaza. Iya, Gaza. Jadi salah satu penanggungan saudara-saudara kita yang diusir dari rumah mereka. Coba bandingkan dengan rumah kalian, tempat kalian tinggal, tempat kalian tidur. Lihat. Lihat di dapur mereka. Kenapa mereka mau tinggal di sini? Karena nggak ada tempat lagi. Jadi mereka memang harus tinggal di pinggir seberang yang di sebelahnya itu sungai. Di dekat sampah, lihat. Karena itu satu-satunya tempat yang diperbolehkan untuk mereka tinggal. Masih bisa bersenyum. Mereka masih bisa ini lantunan masuk dari sahabat kita di Gaza yang menceritakan tentang impian mereka bahwa nanti Allah akan menolong mereka dan Yahudi akan pergi dari tanah tempat kelahiran yang mereka. Doakan kami
Doakan kami saudaraku, saudarakan kami. Ini di saat mereka sedang sholat. Yang selalu nanti dengan keinginan yang berusaha di bawah lingkungan berjuang dan dibakar agresi tiada henti tiap pagi tiap sore tiap malam. Itu mereka mesti kita bersama. Mereka berdoa dan mereka akan juga pada penyembuhan itu. Dia mereka hati mereka untuk Palestina dan mereka akan kembali membangun Palestina, membangun rumah-rumah mereka, membangun sekolah-sekolah mereka, kami akan bersatu mulai dari remaja dan yang dewasa. Itu janji mereka. Teman-teman yang di remaja kita saksikan bersama. Saudara-saudara kita menjaga Krista itu kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah kalian melihat saudara-saudara kita yang berjuang di sana, yang dengan kondisi mereka seperti itu mereka masih tetap berjuang, mereka masih tetap semangat untuk bangun sahur, mereka masih tetap sholat dan membaca Al-Quran. Kira-kira kalau dibandingkan dengan kita di sini di Indonesia bagaimana teman-teman? Dibandingkan dengan kalian di Karis Salman bagaimana? Ada yang mau mengungkapkan perasaannya? Kita minta mungkin dari yang Iwan dulu, satu atau dua. Berapa tangannya? Siapa yang mau bicara? Dari ini, gimana rasanya setelah lihat video tadi? Sedih, kasihan, ada lagi? Apa yang mereka alami gitu ya? Ada lagi? Merasa selalu membayangkan bandingkan dengan yang kalian rasakan di dari rumah ini nanti. Apa? Ada yang mau menyampaikan perasaannya?
Kalau mereka berjuang di Palestina seperti itu, kalau mereka berjuang kepada Allah seperti itu, kira-kira teman-teman apa perjuangan yang ingin teman-teman berikan kepada Allah? Apa yang teman-teman ingin lakukan? Kalau membantu, apakah teman-teman mau datang ke Palestina? Nah, perjuangan kalian apa? Nah, sebenarnya kalau mereka perjuangannya jelas, buktinya udah jelas. Nah, kalau teman-teman apa perjuangan yang bisa teman-teman lakukan? Apa perjuangan kalian? Kalau mereka berjuangnya jelas, mereka melawan, mereka bertahan. Kalau teman-teman berjuang di sini apa? Angkatan ada di sini. Ayo, yang awal dulu. Yang ini yang melakukan. Iya. Tunggu dulu sebentar. Saya ada apa yang perjuangan yang kamu lakukan di sini? Tidak. Ada lagi perjuangan yang apa perjuangan yang kamu lakukan di sini? Kira-kira kamu sudah berjuang apa sih di sini? Menurut ilmu, menurut ilmu gimana? Perjuangannya gimana? Soalnya menuntut ilmu dengan adab yang baik dan 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 Masya Allah teman-teman. Iya, teman-teman. Kita itu hari ini bulan Ramadan ini, insya Allah mudah-mudahan yang kalian bersungguh-sungguh meminta kepada Allah, agar memberikan keberkahan ilmu dan juga bisa mendapatkan keberkahan dari Allah dengan disampaikan nanti sampai di ujung Ramadan. Soal mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita dan nanti teman-teman akan insya Allah bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Belajar bersungguh-sungguh, dengarkan, taati Umi dan Abi serta guru-guru kalian. Ya, baru itu teman-teman. Nah,